Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in amma ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa merasakan kenikmatan di bulan Ramadan ini. Kita masih bisa merasakan bagaimana nikmatnya berbuka, nikmatnya sahur, dan juga nikmatnya beribadah ketika di bulan Ramadan ini. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mendengarkan tausiah ini, saya ingin berpesan kepada anak-anak semua bahwa di bulan Ramadan ini, bulan ini merupakan bulan di mana ketika kita berdoa di bulan ini, maka Allah akan mengabulkan semua doa-doa kita. Dan juga di bulan Ramadan ini, amal ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, di sini Ustadz akan menyampaikan beberapa materi yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Jadi perlu anak-anak ketahui bahwa puasa itu apa? Setelah puasa itu apa? Hukumnya seperti apa? Setelah itu, kira-kira apa yang harus dilaksanakan ketika berpuasa? Yang pertama, puasa itu adalah al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan. Secara bahasa al-imsak. Secara istilah, puasa itu adalah imsaku anjami imuftirin, menahan dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Jami'an nahari, mulai dari ketika waktu subuh, ketika kita setelah selesai sahur, masuk waktu subuh, sampai tenggelamnya matahari di waktu maghrib. Qabilin lisaumin min muslimin akilin tohirin min haidin wa nifasin. Puasa bagi siapa? Bagi orang muslim berakal dan juga suci dari haid dan nifas. Jadi itu pengertian dari puasa. Puasa itu apa? Puasa adalah menahan dari segala hal yang membatalkan puasa. Mulai dari makan, minum. Setelah itu waktunya mulai dari kapan? Mulai dari terbitnya waktu fajar di waktu subuh sampai tenggelamnya matahari di waktu maghrib. Terus siapa yang wajib berpuasa? Min muslimin akilin, jadi orang muslim berakal, tidak gila, terus balik, dan juga suci dari haid dan nifas. Kalau adik-adik ada yang sudah haid, maka tidak diwajibkan untuk puasa Ramadan. Akan tetapi nanti setelah bulan puasa, di bulan selanjutnya harus dan wajib mengganti puasa yang dia tidak laksanakan. Ada tiga syarat wajibnya berpuasa. Jadi syarat wajib ini merupakan persyaratan kira-kira puasa ini diwajibkan kepada siapa saja. Di sini disebutkan di dalam kitab Fathul Qorib, wasaro itu wujubi siyami salah satu asya. Syaratnya wajib puasa itu ada 3. Yang pertama adalah
Islam, al-Islamu. Jadi puasa itu wajib bagi orang Islam saja. Bagi orang non-muslim bagaimana hukumnya? Maka hukumnya tidak wajib. Bahkan tidak boleh melaksanakan puasa karena bukan orang muslim. Yang kedua, al-buluk, yaitu balik. Bagi anak perempuan, ciri-ciri balik apa? Yaitu sudah mengalami haid. Kalau bagi orang laki-laki, bagi anak laki-laki, balik itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan mimpi basah. Kalau sudah mengalami hal-hal tersebut, maka adik-adik wajib melaksanakan puasa. Jika masih belum melaksanakan atau masih belum mengalami hal-hal tersebut, bagaimana? Maka tetap diharuskan untuk berpuasa sebagai latihan, ya, sebagai latihan. Agar ketika sudah mengalami usia balik, adik-adik tidak kaget dan sudah terlatih untuk melaksanakan puasa mulai dari subuh sampai maghrib. Jadi adik-adik tetap semangat, ya. Kalau misalnya ada adik kelas yang mampunya puasa sampai duhur, tetap dilatih terus. Hari ini sampai duhur, besok harus sampai maghrib. Gitu. Kalau sudah balik bagaimana? Maka hukumnya wajib. Kalau misalnya adik-adik yang sudah balik di umur sudah melebihi dari 15 tahun dan sudah mengalami haid dan mimpi basah, maka jika satu hari dia berpuasa duhur, maka wajib mengganti, ya, wajib mengganti. Karena puasa bagi orang yang sudah balik itu hukumnya wajib. Bagi adik-adik yang masih belum mengalami masa balik, maka puasa itu digunakan sebagai latihan agar adik-adik terbiasa untuk melaksanakan puasa mulai masa dini. Itu ya adik-adik ya. Setelah itu wal aklu, berakal. Jadi puasa itu diwajibkan bagi orang yang berakal. Berarti kalau orang gila, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Itu salah satu syarat wajibnya. Dan yang terakhir adalah wal qudratu ala saumi. Wal qudratu ala saumi, yaitu mampu untuk melaksanakan puasa. Maksudnya, jika ada adik-adik yang nanti di pertengahan puasa itu sakit dan tidak dimungkinkan untuk melanjutkan puasanya, maka diperbolehkan untuk membatalkan puasanya. Misal, sakit yang sampai diharuskan makan. Kalau tidak makan, maka tubuhnya akan lemah atau lemes, maka diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Bagaimana puasanya? Maka bagi orang yang sudah balik, sudah mengalami masa balik, maka wajib menggantinya di lain hari. Dihitung ya adik-adik ya, misalnya ada beberapa hari, 3 hari sakit dan tidak mungkin untuk berpuasa, maka boleh untuk membatalkan dan harus diganti. Kalau misalnya sakitnya pilek, bagaimana Pak Ustadz? Kalau sakitnya pilek, meskipun berpuasa, itu kan tidak berpengaruh ya. Pilek kan cuma di hidung, tidak sampai membuat tubuh lemas atau misalnya tidak makan itu akan menyebabkan hilangnya nyawa, itu tidak. Maka sakit-sakit yang ringan itu tetap harus puasa, gitu ya. Apalagi ada yang punya alasan, saya Pak Ustadz sakit gatel-gatel, nah tetap berpuasa, tidak boleh membatalkan. Di walhasil, puasa itu apa? Puasa itu adalah
menahan, tidak melaksanakan semua hal yang bisa membatalkan puasa, termasuk dari makan, minum. Waktunya mulai dari kapan? Mulai dari terbitnya fajar di waktu subuh sampai tenggelamnya matahari di waktu maghrib. Bagi siapa? Bagi orang muslim berakal, sudah balik, dan juga mampu untuk melaksanakan puasa dan suci dari haid dan nifas. Itu tadi ya, syarat wajibnya berpuasa itu ada di sini, ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 4. Kalau di sini ada 4. Yang pertama apa? Yang pertama, syarat wajibnya adalah bagi orang yang Islam. Yang kedua adalah balik. Yang ketiga adalah berakal. Yang keempat itu adalah mampu untuk melaksanakan puasa. Dalam artian tidak sakit atau tidak mengalami hal-hal yang menyebabkan dirinya itu lemes atau lemah. Maka jika mampu untuk melaksanakan puasa dan syarat-syarat yang lain sudah terpenuhi, maka wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Jika sudah memenuhi persyaratan tapi tidak melaksanakan puasa, maka wajib menggantinya di lain hari. Begitu ya adik-adik ya, tentang syarat berpuasa dan pengertian berpuasa. Semoga kajian tausiah ini bisa bermanfaat dan bisa diamalkan oleh adik-adik semua. Dari kami, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.